yang lain rame sudah jadi apa? Karena mungkin belajarnya itu mengklaim selalu benar. Padahal lihat, hatta para sahabat masih ada perbedaan. Dan ini disebutkan, berkata Imam Muhammad bin Ishaq, haddatsani ba'du ali Abi Bakar. Ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq. Dia mengatakan riwayat ini diceritakan telah berbicara, dia tentunya dengan sanadnya sampai di penulisan kitab ini, saya telah mendengar dari keluarga atau sebagian keluarga Abu Bakar. Haddatsani ba'du al Abi Bakar. Al ini sama dengan ahl. Alun Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah al. Yaitu ahl. Haddatsani ba'du ali Abi Bakar. Telah berbicara kepada saya sebagian keluarga Abu Bakar. Anna Aisyah kana taqul, bahwa Aisyah dulu pernah bilang, mafukida jasadu Rasulillah, aku tidak pernah kehilangan, mafukid. Aku tidak pernah kehilangan jasad Nabi Muhammad. Kapan? Saat Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, walakinnallaha, akan tetapi Allah mengisrakan Nabi biruhihi, dengan rohnya saja. Kenapa? Karena jasadnya masih ada di sebelahku. Kata Aisyah. Jadi waktu Isra Mi'raj, aku melihat badannya Nabi ada di sebelahku. Maka berarti di sini menunjukkan Isra itu dengan rohnya. Tapi tentunya hadis ini banyak didhaifkan oleh para ulama karena Aisyah baru satu rumah di Madinah dengan Rasulullah SAW. Kalau di Mekah belum satu rumah, maka tidak mungkin Aisyah mengatakan apa? Kalimat saya waktu tidur dengan Rasul badannya ada waktu Isra Mi'raj itu. Nah orang dia belum apa? Belum nikah waktu itu, bahasanya satu rumah itu baru di Madinah. Berarti ini kan Isra Mi'raj kan 1 tahun sebelum hijrah. Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah, berarti tidak mungkin. Maka pendapat ini tapi ada. Tapi dari sekian banyak pendapat, ahli Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang benar ahli sunnah berpegang dengan roh dan jasad. Ini adalah pendapat dari Imam Al-Marzuki dalam kitabnya tadi, yaitu Matan Aqidatul Awam, ini disebutkan roh dan jasad. Dan ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir, min ghairi kaifin wan hisar, yaitu Rasulullah bertemu dengan Allah tanpa harus kita batasi dan bagaimana cara, tidak perlu kita. Yang penting Allah dan Rasul bertemu waktu Isra dan Mi'raj. Waftarat, dan difardukan alaihi kepada Nabi Muhammad khamsan, 5 solat ba'da khamsina farad, setelah proses awalnya 50 menjadi 5. Nah ini tentunya merupakan kejelasan dari Matan Aqidatul Awam bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad perintah adalah 5 solat yang sebelumnya 50. Tentunya para ulama membahas solat sebelum Isra. Apakah ada solat sebelum Isra? Maka jumhur ulama dalam Aqidatul Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sebelum Isra Rasulullah pun sudah ada mendirikan solat. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim. Beliau pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku. Kan Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Muhammad. Sudah beliau berdoa untuk bisa mendirikan salat. Kemudian perintah untuk Nabi Musa. Wa auhayna ila Musa wa akhihi. Dan Allah telah perintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihi wassalam, antabawwa ali qaumikuma, untuk membuat satu tempat bagi kaumnya, yaitu di Mesir sebuah rumah-rumah. Terus waja'alu, dikatakan waja'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah, ada kalimat wa aqimus shalah, supaya mereka tinggal di rumahnya di Mesir itu mereka bisa tinggal dengan tenang dan bisa mendirikan wa aqimus shalah. Wa basyiril mu'minin, kalimat wa aqimus shalah, dirikan salat. Zaman Nabi Musa sudah ada perintah untuk mendirikan salat. Kemudian Luqman Al-Hakim juga pernah memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah, hai anakku dirikan salat. Luqman Al-Hakim hidup banyakkan pendapat di zaman Nabi Daud. Zaman Nabi Daud berarti jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada salat. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan seterusnya. Intinya ya bunayya aqimis shalah. Jadi di sini menunjukkan
sholat itu sudah ada sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidah Maryam, kalau cerita Sayyidah Maryam, fanadatul malaika